Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Nasif Pamami, NIM 182101310. Saya dari kelas Ilmu Manajemen kelas B, akan mempresentasikan sedikit tentang apa yang saya dapat dalam 1 tahun ini tentang ilmu manajemen. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu manajemen, maka kita akan mengetahui apa sih manajemen itu. Manajemen itu seperti halnya manajerial. Manajerial itu adalah sebuah bagaimana cara kita untuk menata sesuatu, mengorganisasi sesuatu agar nanti dalam pewujudannya atau dalam pelaksanaan organisasi, kerjasama, teamwork, itu ada yang namanya sebuah manajer atau pemimpin yang akan menyusun dari awal hingga akhir, hingga setelah akhirnya nanti akan ada lagi yang namanya evaluasi. Nah, itu ditata oleh sebuah manajer atau memanage, mengatur. Nah, secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu juga dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu kelompok tersebut agar kooperatif ataupun saling timbal balik agar sumber daya yang tersedia tersebut bisa berguna secara tepat. Nah, seperti itu. Jadi gambar umum manajer adalah proses di mana untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan tentang hal tersebut agar menjadi lebih baik. Nah, dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Sebetulnya hal ini juga terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Setiap orang juga pasti pernah memperhatikan ilmu manajemen secara tidak langsung setiap harinya. Jadi secara tidak sadar kita akan melakukan manajemen. Seperti itu manajemen waktu. Pasti dalam pernah, apalagi kita seorang mahasiswa berarti pernah memanage waktu kita. Seperti saya kuliah jam 6:30. Berarti jam 4 saya bangun, sholat subuh, kemudian persiapan, entah itu memasak, entah itu nanti persiapan apa yang dibutuhkan, seperti materi, kemudian perlengkapan yang akan dibutuhkan saat saya kuliah, kemudian setelah kuliah nanti saya mau ngapain, entah sholat zuhur, cari makan siang, kemudian apakah mau kerjakan tugas ke perpus. Nah, sampai malam kita akan mengatur. Jadi waktu pertama bangun sampai tidur lagi itu kita sudah mengatur waktunya. Nah, itu juga dinamakan manajemen. Tapi dalam manajemen waktu. Manajemen itu banyak sekali kan. Manajemen risiko, manajemen organisasi, manajemen waktu, manajemen keuangan, banyak sekali. Nah, para ahli memandang ilmu manajemen dengan pengertian beragam. Seperti contoh Mark Barker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan. Kemudian juga ada George Herbert Terry yang mengartikan sebuah manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan agar perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan seluruh tindakan tersebut mencapai target dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Nah, sehingga kita mengetahui bahwa ilmu manajemen itu adalah bagaimana proses kita untuk mengarahkan agar lebih baik ke depannya, agar sesuatu sumber daya yang kita punya, waktu yang kita punya, batasan yang kita punya agar bisa berkembang dan juga bisa digunakan sebaik-baiknya. Nah, dalam ilmu manajemen ada 5 fungsi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, perencanaan yang wajib dilakukan seorang manajer adalah perencanaan. Jadi seorang manajer harus merencanakan sesuatu. Seperti hanya pemimpin. Pemimpin harus merencanakan dari awal sampai akhir bagaimana suatu proses itu akan terjalan. Nah, atau biasa disebut dengan controlling. Bukan controlling, planning. Ya, perencanaan itu namanya planning. Nah, planning. Sesuatu yang nggak diplanningkan itu akan menjadi sesuatu yang kayak terkesan biasa aja atau ala kadarnya. Nah, akhirnya seorang manajer atau pemimpin itu harus merencanakan sehingga konsep, tujuan, visi misi dari organisasi tersebut bisa tercapai.
Kemudian yang kedua yaitu adalah pengorganisasian. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan dilakukan oleh manajer. Jadi saat semua sudah direncanakan, maka akan perorganisasian. Perorganisasian itu contohnya itu seperti ini. Saya sebagai ketua, kemudian ada teman saya sebagai pengelola keuangan, kemudian ada juga menjadi sekretaris atau mengurusi surat menyurat, kemudian ada juga yang mengenai kegiatan ataupun sebuah supervisor, bukan supervisor, tapi namanya itu seperti kegiatan. Jadi apa yang akan kita lakukan dalam hal ini, apa yang akan kita kerjakan, itu nanti akan diurus oleh teman-teman atau bagian yang disebut. Kemudian ada lagi juga bagian perlengkapan. Kemudian ada lagi konsumsi, kebersihan, dan lain-lain. Nah, itu harus diorganisasi atau diatur agar bisa berjalan berbarengan atau bersamaan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah penempatan. Jadi manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, proses tercapainya tujuan terdapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Jadi penempatan ini masuk juga dalam perorganisasian atau berkaitan dengan perorganisasian. Jadi kalau perorganisasian itu lebih ke terstruktural, kemudian ke penempatan itu nanti akan job desk ataupun tugas-tugas seperti itu. Kemudian yaitu fungsi pengarahan sebagai upaya untuk perencanaan. Jadi nanti akan ada pengarahan. Jadi kita nggak akan berjalan sendiri-sendiri, ataupun biasanya tuh setiap energi itu pasti mengarahkan atau mengawasi. Jadi nanti akan dia karena yang memiliki konsep utama ataupun perencanaan yang utama yaitu adalah dari seorang manajer. Jadi nanti manajernya nanti akan apa namanya mengawasi dan juga pengarahan. Jadi di awal nanti akan mengarahkan. Kamu nanti tugasnya seperti ini. Kamu nanti tugasnya seperti ini. Untuk konsumsi silakan nanti makannya apa. Kemudian peralatan nanti apa yang dibutuhkan saat kita action nanti apa saja. Kemudian bendahara disiapkan untuk pengelolaan keuangannya. Nanti kita dapat uang dari mana, pengelolaannya bagaimana. Kemudian sekretaris surat-surat yang dibutuhkan, surat perizinan, apa tuh surat proposal yang lain-lainnya itu nanti disiapkan. Nah, itu nanti akan diarahkan oleh seorang manajer. Jadi yang itu atas seorang pengarah dalam suatu konsep besar. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah fungsi pengawasan. Nah, pengawasan ini adalah saat aksi tersebut berjalan ataupun saat organisasi berjalan di waktu yang sudah ditentukan, maka harus diawasi oleh manajer. Karena apa? Karena agar suatu tujuan tersebut tercapai, maka harus ada pengawasan agar tidak melenceng dari tujuan tersebut. Nah, itu gunanya manajer yaitu untuk kegiatan berlangsung sesuai dengan rencana. Jika tidak berjalan baik, maka dilangsungkan proses evaluasi di kemudian hari atau di waktu lain agar tujuan itu bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, kemudian kita berlanjut dengan materi kepemimpinan. Nah, materi kepemimpinan ini adalah sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang dimiliki oleh semua orang. Jadi kepemimpinan ini dimiliki oleh semua orang. Seperti seperti yang kita sering dengar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus kita ke bumi ada sebagai khalifah, sebagai pemimpin bumi. Kalau kamu tidak bisa memimpin di bumi, maka sebenarnya kamu bisa memimpin dirimu sendiri. Jadi itu adalah sesuatu yang sudah minimal kita menjadi pemimpin dalam diri kita sendiri. Jadi nggak harus menunggu saya menjadi pemimpin di mana, di organisasi mana, di tempat mana, tapi memimpin diri kita sendiri, bagaimana kita sendiri bisa lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan, keterampilan yang menduduki jabatan sebagai pemimpin suatu kerja atau mempengaruhi orang lain, sedangkan pemimpin sendiri adalah seorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi bawahan,
atau memengaruhi pendirian pendapat orang lain, sekelompok orang lain, tanpa menanyakan alasan. Nah, jadi yang kepemimpinan adalah sebuah sifat atau kemampuan. Bagaimana cara kita untuk mempengaruhi orang lain, tapi bukan mempengaruhi hal buruk ya, tapi mempengaruhi agar dia itu mau bekerja sama dengan kita. Nah, ini yang disebut dengan leadering atau leadership. Nah, tugas-tugas pemimpin adalah satu, pertama, pemimpin bekerja dengan orang lain, kedua yaitu adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Kemudian harus berpikir secara analitis atau kritis, kemudian konseptual. Di konsep yang sudah dipaparkan, bagaimana cara dia untuk mengkonsep secara utuh, kemudian meneliti di mana kekurangan, kelebihan, dan juga agar tujuan tersebut bisa efektif. Kemudian yang terakhir yaitu adalah pemimpin harus politis atau diplomat. Kalau itu adalah agar sesuatu itu berjalan seperti tujuannya. Tapi kalau kita meneliti bahwa pemimpin itu harus politis atau diplomat atau seorang jabatan, bahwa pemimpin adalah sebuah jabatan. Tapi kalau kita secara lebih luas, pemimpin itu bukan hanya seorang jabatan, tapi dia itu yang bisa mempengaruhi orang lain sehingga dia itu mau bekerja sama tanpa menanyakan alasannya. Jadi pemimpin itu adalah seorang yang bisa mempengaruhi orang lain. Nah, kemudian jenis-jenis keterampilan dalam manajemen. Ini ada keterampilan dalam manajemen untuk bagaimana sih manajemen yang baik itu, apa sih keterampilannya? Nah, keterampilan yang pertama adalah keterampilan konseptual. Konseptual itu adalah mengkonsep kegiatan dari awal hingga akhir, nanti isinya apa aja, bagaimana jalannya sebuah organisasi, bagaimana jalannya sebuah pekerjaan. Nah, itu nanti akan diberikan oleh manajemen. Nah, itu harus yang dibutuhkan keterampilan oleh manajemen. Kemudian yang kedua adalah keterampilan manusiawi. Jadi bukan seorang diktator atau seorang yang pesuruh. Beda dengan diktator atau pemimpin yang beretika, nggak punya beretika manusiawi. Dia akan ingin melakukan agar tujuannya tercapai, tapi bisa saja dia mengesampingkan hak manusiawinya. Nah, ini harus diingat atau harus diperhatikan baik-baik bagi seseorang yang akan menduduki jabatan manajer, pemimpin, ataupun yang sejenisnya. Kemudian pemimpin harus administratif. Administratif itu maksudnya bagaimana? Administratif itu adalah seorang yang melakukan secara prosedural atau melakukan sesuai dengan tata urutannya. Kalau begini ya begini, kalau membutuhkan seperti ini ya seperti ini. Jadi tidak menunggu seseorang untuk melakukannya, tapi dia juga paham dengan administratif. Dia tidak buta tentang apa itu administratif. Kemudian yaitu adalah keterampilan teknis. Nah, keterampilan teknis ini entah itu soft skill atau hard skill. Nah, itu karena manajer ini nanti juga bahkan bisa dibutuhkan ataupun jika ada sesuatu yang mendadak atau sesuatu yang urgent yang membutuhkan gerakan cepat, maka manajer ini juga bisa turun. Nah, makanya bagaimana seorang manajer ini harus mempunyai keterampilan teknis. Kemudian pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini sesuatu yang mungkin semua orang bisa mengambil sebuah keputusan, tapi mengambil sebuah keputusan ini bisa dilatar belakangi oleh satu keadaan, kemudian emosional, kemudian bisa juga keuangan. Nah, keputusan ini tergantung situasi. Nah, pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen, karena suatu permulaan dari segala aktivitas manusia yang sadar dan terarah. Pengambilan keputusan adalah sebuah proses dalam penetapan suatu keputusan yang terbaik, masuk akal, dan sesuai dengan fakta, data, dan informasi yang jumlahnya alternatif untuk mencapai saran-saran yang telah
tetapkan dengan resiko yang kecil, efektif, efisien untuk dilaksanakan di masa yang mendatang. Jadi pengambilan keputusan ini sangat dibutuhkan sekali karena bagaimana sih seseorang manajer itu memutuskan suatu hal, apalagi nanti jika nanti di suatu waktu itu manajemen itu dibutuhkan secara mendadak. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah macam-macam keputusan. Itu dikaji ada 2 macam, yaitu adalah keputusan auto-generated. Keputusan ini diambil dengan cepat dan kurang melakukan pertimbangan data, informasi, dan fakta data lapangan keputusannya. Nah, keputusan executed adalah keputusan ini diambil melalui manajemen ilmiah, sehingga keputusan yang diambil itu logis, ideal, dan rasional. Tuh. Kemudian basis pengambilan keputusan itu dilakukan manajer, yaitu yang pertama itu keyakinan, intuisi, fakta-fakta, pengalaman, dan kekuasaan. Jadi basis atau dasarnya untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer itu berdasarkan satu keyakinan dia. Makanya jadi keterampilan, kenapa harus ada keterampilan dalam manajemen? Karena dia yang akan bertanggung jawab, dia yang harus meyakini bahwa konsepnya itu bisa berjalan. Bagaimana cara berjalannya, dia yang harus mengkonsepnya. Pertama juga harus yakin. Kemudian intuisi. Intuisi itu apa ya? Secara kalau kasarannya atau secara pahamannya, intuisi itu adalah bagaimana cara kita melihat sesuatu. Bagaimana cara kita melihat ruangan ini, nanti ruangan ini seperti apa ya? Nanti mau dibuat seperti apa? Nah, itu yang namanya juga sesuatu yang intuisi. Jadi dia itu mampu melihat suatu keadaan. Nah, kemudian fakta-fakta, pengalaman, pasti pengalaman. Karena pengalaman itu sesuatu yang sangat berharga. Kemudian kekuasaan. Kalau nggak ada kekuasaan, mungkin agak sulit, tapi karena dibantu dengan pimpinan, cara dia berdialektika, kemudian cara dia mengaruhi, mungkin jabatan ini, kekuasaan ini bisa dia dapatkan. Kemudian pendelegasian. Nah, pendelegasian ini adalah sesuatu yang kita mendelegasikan, kita memenangkan seseorang untuk dia menjadi wakil kita. Seperti itu. Jadi delegasi adalah perwakilan atau utusan untuk proses perdamaian dan penunjukan langsung mengirimkan seseorang ke salah satu kelompok atau lembaga, atau kita mewakilkan seseorang untuk menjadi diri kita di tempat lain, tapi dengan persetujuan dan juga kewenangan dari kita. Delegasi menurut hukum perdata adalah penyerahan oleh orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib memenuhi sebelumnya. Ini orang sebelumnya. Jadi pendelegasian adalah orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib memenuhi hutangnya sebelum berhutang. Jadi mungkin agak sedikit sulit dipahami. Untuk yang hukum perdata ini adalah kita menyerahkan orang yang berhutang, penyerahan oleh orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib memenuhinya sebelum dia berhutang. Jadi semisal contohnya itu orang, kalau ini mungkin contohnya seperti di hukum fikih. Jadi semisal ada orang 3, A, B, dan C. Nah, A ini dia berhutang kepada si C 50.000. Jadi A berhutang kepada si C 50.000. Nah, kemudian si B ini berhutang juga kepada si A ini, sehingga dia berhutang sama, nominalnya 50.000. Jadi otomatis A minjem ke C, B minjem ke A. Nah, kemudian sesuai kesepakatan pendelegasian bahwa si B ini bukan mengembalikan ke si A, tapi didelegasikan kepada si B. Jadi nanti contohnya nanti si B ini nanti akan menjadi si A untuk membayarkan utangnya kepada si C. Nah, ini juga mungkin yang disebut dalam hukum perdata seperti itu. Jadi pengalihan sesuatu.
Kemudian delegasi tak menyebabkan pembayaran utang kecuali debitur berutang membebaskan uang obligasi pertama. Nanti nggak apa ya nggak ngutang lagi, nah itu mungkin. Nanti uangnya berkurang. Jadi nggak menyebabkan utang bertambah seperti itu. Kemudian pentingnya memimpin konduksi bersama anggota yang mendasari sebagai berikut. Jadi delegasi itu adalah nanti akan berkaitan dengan wewenang, kemudian bagian kekuasaan dan lain-lainnya. Jadi nanti akan apa ya sesuatu yang harus diwenangkan. Seperti contoh perwakilan dari mana harus berangkat ke sini untuk mendelegasikan anggotanya. Contohnya seperti ini, gambarnya itu seperti ini, pendelegasian itu. Untuk pendelegasian itu seperti contoh, kampus UIN mendelegasikan beberapa orang untuk mengikuti lomba di UGM. Nah, delegasinya di sana apa sih yang diwenangkan untuk yaitu perlombaan, kemudian membawa nama kampus, sehingga apa yang dia bawa itu bukan hanya nama dia saja, tapi juga nama kampus. Kemudian pentingnya pemimpin konduksi kerjasama dan anggota yang mendasari hal sebagai berikut. Satu, pemimpin hanya dapat bekerja sama atau bekerja melalui orang lain, sehingga itu adalah yang dapat ditujukan melalui delegasi. Jadi hanya pemimpin yang bisa mendelegasikan ataupun seseorang yang sudah direkomendasikan oleh seorang pemimpin untuk menjadi wakil. Kemudian melalui delegasi pemimpin menetapkan tugas, wewenang, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan juga tanggung jawab kepada bawahan bahwa semua fungsionaris organisasi dengan kewajibannya. Berarti ya contohnya, di memberikan wewenang kepada orang lain agar orang lain bisa menjalankan sesuai dengan kewajibannya. Kemudian delegasi oleh organisasi kerja dapat bekerja dengan baik tanpa kehadiran pemimpin atasan atau bos secara langsung. Jadi masih kantor cabang. Maksudnya kantor cabang itu hanya memiliki pemimpin juga. Tapi pemimpin ini adalah sebuah delegasi yang diwakilkan atau yang didelegasikan oleh dari perusahaan pusat atau kantor pusat. Nah, seperti itu. Dalam delegasi, pemimpin dari semua tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan dengan menggunakan kredensial yang juga menuntut karya definitif bawahan. Dalam delegasi juga pemimpin menetapkan tugas, wewenang, hak, tanggung jawab, kewajiban, tanggung jawab kepada bawahan agar bawahan itu benar dan menuntut pelaksanaan program kerja. Jadi bisa menuntut itu. Kemudian wewenang. Nah, tadi kan kita sedikit menginginkan wewenangnya. Apa sih wewenang itu? Wewenang adalah authority atau otoritas. Adalah sebuah hak jabatan yang sah memerintah orang lain bertindak untuk memaksa pelaksanaannya. Dan wewenang seorang dapat mempengaruhi aktivitas atau tingkah laku perorangan dan grup, sedangkan pendelegasian berasal dari kata delegasi memiliki arti mengutus, menyerahkan, sehingga pendelegasian wewenang merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain atau bawahan yang sudah dipercayakan kepadanya. Kemudian tanggung jawab itu adalah menurut kamus bahasa Indonesia itu adalah keadaan wajib kita untuk menanggung segala hal yang berkaitan dengannya. Entah tanggung jawab tentang apa, pasti semua itu bertanggung jawab karena dalam Al-Quran juga kita sudah dijelaskan bahwa sesuatu yang kecil itu adalah ada pertanggungjawabannya, bahwa kullu dzarratin khairun ya berarti sekecil biji zarah itu nanti akan ditanggung. Jadi intinya amal atau perbuatan apa saja itu pasti ada pertanggungjawabannya. Entah itu kita nyapu, entah kita nanti ada pertanggungjawabannya. Misal kita nyapu, kemudian kita menemukan sesuatu barang yang berharga. Nah, itu juga kita bertanggung jawab. Jadi kita menyapu itu bertanggung jawab atas kebersihan tempat yang kita sapu. Nah, itu hal yang kecil. Nah, kemudian konsep pendelegasian dalam Islam. Ya, jika dikaitkan dengan Islam, maka dalam perspektif itaf atau
pandangan Islam, wewenang adalah kekuatan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi, atau wakil. Nah, diwakilkan. Kalau dalam fikih itu biasanya kita sering dengar dengan itu namanya wakil atau muwakil. Kalau kita dalam KUA juga sering dengar itu adalah wali muwakil atau wali abdul atau wakil wali hakim, itu juga didelegasikan atau sesuatu yang diwenangkan kepadanya. Nah, seperti itu. Kemudian materi selanjutnya adalah organisasi, dan satu yang cukupnya yaitu organisasi dapat kita simpulkan itu unit yang bekerja sama-sama untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Jadi setiap unit ini memiliki tugas dan fungsional masing-masing agar sesuatu organisasi ini tersebut bisa berjalan dengan sesuai apa yang dia diinginkan. Jadi setiap unit ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing, saling berhubungan, dan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut membutuhkan sebuah organisasi yang sangat penting karena mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, kekembaran maupun kekosongan pekerjaan atau sesuatu yang tidak baik dalam sebuah organisasi. Sehingga dalam organisasi tersebut ada sesuatu yang sangat dibutuhkan, yaitu adalah sebuah koordinasi komunikasi. Kemudian koordinasi juga penting agar para pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Nah, Stoner dan Walker itu membatasi bahwa struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar bagian, komponen, dan komposisi dalam suatu perkumpulan. Atau organizational structure can divided as the agreement definition. Jadi, struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal di mana struktur itu dikelola dengan baik agar bisa mencapai sebuah tujuan tersebut. Kemudian struktur organisasi merupakan sesuatu yang menunjukkan kerangka, susunan perwujudan pola, tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian maupun orang-orang yang berada di dalamnya. Jadi struktur itu nanti akan menggambarkan siapa yang menjadi manajemen, siapa yang menjadi bawahan, siapa yang menjadi petugas seperti ini, siapa yang memiliki fungsi seperti ini. Nah, itu dijelaskan oleh yang namanya struktural organisasi atau struktural yang lainnya. Kemudian strategi organisasi untuk mencapai tujuannya, kemudian teknologi yang digunakan, anggota yang terlibat, organisasi, ukuran organisasi. Itu adalah faktor-faktor yang menentukan perencanaan pengurusan ataupun perwujudan sebuah organisasi, struktur organisasi. Kemudian menurut Stoner, langkah-langkah yang dalam proses perorganisasian terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, merinci seluruh pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, membagi beban kerja ke dalam kegiatan-kegiatan yang secara logis dan memadai. Kemudian dapat dilakukan seorang perseorangan atau oleh kelompok orang lain. Kemudian mengkombinasi pekerjaan anggota perusahaan dengan cara yang logis dan efisien. Efisien. Kemudian menetapkan mekanisme untuk mengorganisasi pekerjaan anggota organisasi dalam suatu kesatuan yang harmonis. Itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah proses manajemen. Nah, proses manajemen ini adalah suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seorang manajer dalam suatu organisasi. Jadi, proses yang ditunjukkan atau proses yang dibutuhkan dalam suatu manajemen adalah prosesnya. Atau kalau tadi itu kita sudah membahas tentang perencanaan, perorganisasian, kemudian pengarahan, untuk pemotivasian, dan juga pengendalian. Jadi untuk proses itu seperti tadi. Jadi ada 5 dasaran: perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, pemotivasian, pengendalian atau kontrol atau pengawasan. Itu. Kemudian cara-cara dari sebuah proses manajemen juga harus menunjukkan sebuah koordinasi. Nah, koordinasi adalah sebuah hubungan langsung, kesempatan berawal atau konstitusi, tujuan yang jelas, komunikasinya efektif, dan kepemimpinan yang supervisi dan efektif. Jadi, koordinasi ini merupakan suatu yang penting karena dalam suatu koordinasi, kalau nggak ada koordinasi maka pasti out-outan atau malah berjalan seenaknya sendiri. Kemudian materi seninya yaitu adalah etika manajemen dan ruang lingkupnya. Nah, kemudian etika manajemen itu dimaksud adalah etika manajemen dalam suatu tolak ukur, perilaku standar atau pemikiran manusia di atas tindakan yang dilakukan pada sebuah organisasi yang dapat menimbulkan manfaat atau kerugian pada sebuah tujuan organisasi tersebut. Jadi pengertiannya itu adalah tolak ukur dalam sebuah manajemen. Kemudian ruang lingkupnya yaitu adalah meliputi hubungan perusahaan dengan karyawan, hubungan anggota dengan organisasi, dan hubungan organisasi dengan pihak luar. Kemudian fungsi dari etika manajemen kalau kita pelajari itu bahwa dalam etika manajemen organisasi memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu organisasi yang kokoh, memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi. Etika manajemen menjadi prosedur yang transparan, didukung oleh budaya organisasi yang andal, serta etika manajemen yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Kemudian etika manajemen dalam Islam, kalau kita bicara dalam Islam, maka etika dalam Islam itu harus berlaku etika bisnis, akhlak al-islamiyah, yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang merupakan halal dan haram. Prinsip-prinsip etika dalam bisnis apalagi, menurut Abdul Aziz diantaranya kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu adalah mengelola grup dan tim. Nah, jadi untuk mengelola sebuah tim itu harus ada seorang manajer atau seorang yang memang di situ dia itu digadang-gadang sebagai pemimpinnya. Jadi untuk pengertian dalam sebuah kelompok ya. Jadi kalau sebuah kita memiliki suatu grup, tim, kelompok atau yang sejenisnya, maka di situ harus ada pemimpinnya. Pemimpin di situ akan dia gunanya adalah mengambil sebuah keputusan, sebuah tindakan yang akan dilakukan, apa sih yang akan dilakukan ke depannya. Jadi pengertian dalam kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologi yang secara jelas antara satu anggota dengan anggota yang lainnya dan dapat proses dengan situasi yang dialami secara bersamaan. Jadi apa yang dialami satu, maka juga dialami orang yang lainnya. Dinamakan dengan dinamika kelompok. Kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan kelompok yaitu adalah persepsi atau pandangan. Kemudian motivasi, tujuan, organisasi, independensi, dan juga interaksi. Persepsi pandangan, kemudian yang motivasi itu apa yang menyebabkan dia itu mau bekerja sama. Kemudian tujuan pasti harus ada. Itu tujuan bersama. Pasti yang diinginkan oleh keduanya atau semua dalam grup biasanya tertuang dalam visi dan misi. Kemudian independensi. Jadi kita berdiri sendiri, tapi independensi adalah tidak dalam kalau dari pendapat saya itu adalah tidak menggantungkan pada organisasi atau tim lain. Kemudian interaksi atau hubungan antara satu sama lain dan juga hubungan kelompok satu dengan kelompok lain. Seperti itu. Kemudian memiliki karakteristik tim. Tim adalah jenis khas kelompok yang terorganisasi. Jadi tim itu biasanya kalau kita dalam tim itu lebih tinggi daripada kelompok. Kalau tim itu sudah terstruktur atau terorganisasi dengan baik. Dikelola dengan cara berbeda dari jenis kelompok yang lain. Kemudian pengorganisasian tim yang efektif adalah untuk bagaimana cara kita untuk mencapai tim kerja yang efektif itu membutuhkan sesuatu yang memenuhi karakteristik berikut. Yang pertama adalah tujuan yang jelas, keahlian yang relevan, rasa saling percaya, komitmen,
kemudian komunikasi yang baik, kemampuan bernegosiasi, kepemimpinan yang sesuai, didukung dengan internal dan eksternal. Kemudian hambatan dan solusi untuk yang tim yang efektif, atau hambatan atau biasanya yang kita alami atau yang kita biasa kita alami dalam untuk membentuk sesuatu tim yang efektif atau membentuk sesuatu tim yang good team itu diantaranya hambatannya itu adalah ada 5 menurut Patrick, yaitu adalah satu, absence of trust, kurangnya kepercayaan kita kepada antar anggota. Kemudian fear of contract atau takut pada konflik. Kemudian lack of commitment atau kurangnya komitmen. Avoid of accountability, menghindari akuntabilitas. Kemudian ingat top to result, itu tidak ada perhatian pada hasil. Kalau kita melihat seperti contohnya kita melihat e-sport atau biasanya MPL ataupun Mobile Legends pada tim-tim yang besar. Nah, itu kan biasanya mereka tuh membutuhkan tim yang efektif, tim yang bagus. Tapi biasanya ada rotasi-rotasi. Kenapa? Karena di situ sudah diberi kepercayaan. Karena tim atau pemimpinnya itu sudah percaya kepada tim yang akan dia turunkan pada perlombaan. Sehingga hambatan-hambatan itu pas saat ataupun nanti saat memenuhi hasil yang tidak diharapkan atau kekalahan, maka dalam hal seperti itu sudah biasa atau sudah dapat ditemui dengan baik. Kemudian materi selanjutnya adalah perencanaan. Dalam menyusun perencanaan diperlukan asas-asas sebagai dasar dan pemandu kegiatan supaya apa yang direncanakan berjalan sesuai dengan keinginan. Asas-asas manajemen diantaranya yaitu adalah prinsip of contribution to objective, kemudian principle of differency of planning, kemudian principle to primary of planning, kemudian principle of planning premise atau asas patokan perencanaan, kemudian prinsip of timing atau waktu, principle of planning communication atau komunikasi, principle of policy of framework atau kebijaksanaan dalam hal kerja, kemudian asas ketertarikatan atau communicate of principle, kemudian principle of flexibility, kemudian principle of navigation, kemudian atau ketetapan sebuah ahli atau navigasi, kemudian yang terakhir adalah principle of planning strategis, perencanaan strategis. Kemudian pemikiran-pemikiran dasar perencanaan, itu terlihat menetapkan tujuan, serangkaian tujuan, kemudian merumuskan keadaan, melihat sebuah keadaan, kemudian mengidentifikasi, kemudian prosedur, rule, program, metode, dan strategi. Nah, itu. Kemudian juga harus mengidentifikasi segala hal yang memudahkan, kemudian menghambat, dan juga mengembalikan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Atau mengabaikan. Maksudnya itu tidak menggubris sesuatu yang di luar hal itu. Kemudian konsep perencanaan dalam Islam. Yaitu konsep perencanaan dalam Islam menjelaskan bahwa setiap manusia, bukan hanya organisasi, harus memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa yang lalu, kemudian untuk merencanakan hari esok yang lebih baik. Jadi konsep ini menjelaskan bahwa perencanaan yang akan dilakukan harus dilakukan dengan keadaan, situasi dan kondisi pada masa lampau. Saat ini kita belajar tentang bagaimana kehidupan yang lebih baik atau pengorganisasian tim itu lebih baik ke depannya. Agar apa yang kita alami di masa lampau itu tidak kita alami lagi di masa yang akan datang. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu adalah fungsi pengorganisasian dan organisasi. Pengertian organisasi dalam arti umum adalah sekumpulan orang atau orang yang lebih secara formal dipersatukan untuk bekerjasama, kemudian dengan pembagian atau alokasi tugas dan tanggung jawab tertentu untuk sistem koordinasi, kooperatif, dorong-dorongan, dan pengaturan guna memudahkan pencapaian beberapa tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut.
Nah, kemudian yang lainnya yaitu adalah langkah-langkah pengorganisasian menurut Handoko. Langkah-langkah dalam proses pengorganisasian yang dilakukan itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah perincian seluruh kegiatan dari awal hingga akhir, kemudian pembagian beban pekerjaan, kemudian pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme. Kemudian yang ketiga adalah reorganizing, kemudian dan juga rekonstruksi dalam organisasi. Reorganisasi adalah upaya untuk dilakukan oleh perusahaan agar kinerjanya tidak semakin menurun karena suatu hal. Sebab reorganisasi itu biasanya itu struktur organisasi tidak baik, kesalahan memilih pemimpin, kemudian adanya managerial incompetence atau incompetence, nggak memenuhi suatu kriteria, nggak memenuhi keterampilannya itu acak-acakan, nggak buruk manajerialnya. Nah, reorganisasi adalah kayak kalau kita mengatakan seperti pembaruan seperti organisasi. Nah, kemudian fungsi peranan jabatan atau recruiting dalam komunikasi, yaitu adalah pengertian pengadaan dan juga recruiting atau pengadaan karyawan-karyawan yang baru. Itu kita menempatkan orang-orang yang berkompetensi dalam hal efektif, sedangkan rekrutmen merupakan suatu mencari, menemukan, menarik para pelamar agar bisa mendapatkan suntikan tenaga baru. Kalau kita seperti contoh pemain sepak bola. Nah, itu ada kayak kita bermain sepak bola, tapi nanti ada di waktu di mana kita harus merubah struktural atau merubah susunan pemain. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ada prosedural ataupun tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk seleksi. Pertama, seleksi surat atau lamaran. Biasanya itu administrasi. Kemudian pengisian belangko lamaran, perusahaan referensi, wawancara pendahuluan, tes-tes penerimaan, kemudian tes-tes psikologi, tes kesehatan, wawancara akhir secara atasan secara langsung, kemudian memutuskan diterima atau tolak. Kemudian penempatan, kalau sudah diterima maka harus penempatan. Placement karyawan ini adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima ini pada jabatan pekerjaan yang membutuhkannya atau sekaligus mendelegasikan authority atau otoritas kepada orang tersebut. Nah, penempatan ini harus didasarkan pada job description atau job specification yang telah ditentukan. Jadi nggak asal taruh asal comot, asal pasang gitu, nggak. Harus job description, kemampuan dan juga skill yang dimilikinya. Atas keputusan hubungan kerja, biasanya itu oleh perusahaan bukan hanya keadaan yang juruan karyawan, melainkan juga alasan-alasan lain yang tidak akan merugikan. Misalnya kemampuan bekerja, malas, mabuk, terus tak patuh, sering absen, dan sebagainya. Jadi harap diperhatikan bahwa teman-teman yang ingin bekerja menghindari seperti itu. Kemudian rekrutmen dan komunikasi dalam Islam. Dalam Islam sendiri, proses berjalannya rekrutmen dalam hal ini harus dipenuhi seperti halnya kejujuran, kemudian dapat dipercaya, mampu berkomunikasi dengan baik, tentunya cerdas, dan juga mempunyai skill. Karena kalau kita hanya mengandalkan seperti itu, maka bisa saja kalau tidak mengandalkan skill atau kemampuan, maka kan sering-seringan, bahkan itu tadi seperti contohnya akan bisa saja dipecat ataupun dikeluarkan dari karyawan. Nah, kemudian kepemimpinan atau leadership. Jadi untuk kepemimpinan atau leadership tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Kemudian ada upaya untuk mempengaruhi orang lain. Sebagaimana cara kita untuk mempengaruhi orang lain, maka di situ kita melakukan suatu leadership. Kemudian teori-teori kepemimpinan, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu adalah teori dengan penuh kekuasaan, kemudian teori bakat, kemudian yang ketiga yaitu adalah teori perilaku, kemudian yang keempat adalah teori situasional atau dia bagaimana cara dia melihat situasi.
Kemudian perilaku pemimpin. Menurut Abdul Aziz Wahab, perilaku pemimpin adalah gaya perilaku yang seharusnya itu fokus pada suatu karakteristik, tidak fokus pada suatu karakteristik seorang ataupun sifat-sifat yang dari seorang pemimpin, melainkan fokus pada tindakan, interaksi pada orang lain, kemudian kinerjanya pada sekelompokan. Dan antara perilaku pemimpin itu perilaku pemimpin instruktif, konsultatif, kemudian persuasif, dan juga delegatif. Kemudian menurut Berzat atau Bernes itu ada 9. Yang pertama, mengadakan pendidikan secara terus-menerus, mengakui masalah secara terbuka, mempromosikan keadaan terbuka, menciptakan tim kerja atau kerja tim, kemudian memberikan proses hubungan yang baik atau hubungan kerja yang baik dan benar, kemudian mengembangkan disiplin berbagi, memberikan informasi pada karyawan tidak tertutup, dan sebagai contoh tugas mereka atau memberikan contoh sebagai qudwatul hasanah kepada bawahan agar sasarannya itu tercapai, kemudian memberikan wewenang pada setiap karyawan. Itu. Kemudian kalau dalam Islam itu seperti contoh tadi, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai khalifah, pemimpin. Oleh sebab itu manusia tidak terlepas dari perannya sebagai pemimpin. Memakai kata khalifah Rasulullah SAW sama artinya tergantung dengan sebuah kata amir atau para penguasa. Oleh karena itu, kedua istilah disebut dalam bahasa Indonesia disebut dengan pemimpin atau sebagai pemimpin yang formal. Kata khalifah disebut dengan ulil amri atau suatu akar dengan kata amir yang berarti pemimpin tertinggi. Kemudian dalam Islam juga disebutkan bahwa pemimpin haruslah memenuhi 6 persyaratan, memiliki kekuasaan, amanah, adanya kepekaan nurani, profesional, tidak memanfaatkan jabatan, menempatkan orang yang cocok pada suatu jabatan. Jadi ada yang istilah itu right man in right place in the right situation. Jadi satu orang yang pas di suatu jabatan yang mungkin untuk suatu situasi yang baik. Kemudian motivasi. Nah, motivasi ini adalah motivasi merupakan suatu dorongan yang memiliki seorang untuk melakukan sesuatu yang juga sebagai pemberian arahan dalam tingkah lakunya. Salah satunya itu dorongan seorang untuk belajar. Tujuan motivasi menurut Melayu Hizbuan adalah sebagai berikut: meningkatkan moral, kepuasan kerja karyawan, meningkatkan motivitas kerja, mempertahankan kestabilan karyawan, meningkatkan disiplin karyawan. Nah, jadi untuk motivasi ini biasanya kita akan motivasi, memberikan semangat, memberikan dorongan positif pada orang lain agar dia itu semangat terus, agar dia itu mau melakukan apa sih yang dia inginkan gitu loh. Kemudian efektivitas karyawan, menciptakan suasana yang hubungan kerja yang baik, meningkatkan loyalitas, kemudian kreativitas dan partisipasi karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Kemudian teori motivasi. Kalau kita mengenai teori motivasi itu adalah bagaimana sih motivasi itu diberikan. Mengatakan bahwa kebutuhan motivasi terdapat diklasifikasikan atau dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan esteem atau kebutuhan dan juga kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kemudian yang kedua yaitu teori X dan Y. Douglas McGregor, teori motivasi menurut ini adalah menunjukkan pentingnya pemahaman tentang peranan sentral yang dilakukan manusia organisasi tersebut. Kemudian jenis motivasi adalah motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, motivasi positif, dan motivasi negatif. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang kita bagaimana cara menginstruksi atau mengaruhi seorang. Kemudian motivasi ekstern, motivasi dari luar. Maksudnya motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam, eksternal itu dari luar. Motivasi positif itu adalah bagaimana kita mungkin sesuatu yang positif, kemudian motivasi negatif. Motivasi negatif ini kalau saya menggambarkan adalah motivasi yang agak sedikit mengancam, tapi untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, kalau kamu nggak mau belajar, maka kamu akan dihukum. Nah, kalau kamu nggak mau bekerja dengan tepat, disiplin, maka kamu akan dipecat. Nah, seperti ini adalah motivasi yang negatif. Akan tapi untuk memacu sebuah kinerja yang lebih baik. Kan tapi harus berhati-hati dan juga situasional dan juga harus benar-benar
orang yang tepat untuk melakukannya. Karena kalau kesalahan dalam motivasi negatif itu akan menyebabkan suatu kinerja yang malah buruk. Kemudian dalam Islam, motivasi dalam Islam bukan hanya sekedar 5 teori, tapi dalam motivasi dalam Islam itu mendasar adalah seperti yang diajarkan Rasulullah, yaitu pertama motivasi spiritual atau ruhiyah, kemudian motivasi ekonomi, memenuhi kebutuhan, kemudian motivasi sosial, seperti motivasi orang lain dalam membantu kebaikan. Kemudian manajemen internasional dan SDM. Pengertian adalah sistem manajemen internasional memfokuskan pada operasi perusahaan internasional di negara-negara tuan rumah atau host country dalam mempertimbangkan masalah-masalah manajerial yang berhubungan dengan arus orang, barang, jasa, dan orang dan uang yang tujuan untuk bisa mengelola dengan baik dalam situasi kondisi yang melibatkan hal-hal di luar batas wilayah nasional. Sehingga untuk dapat berkiprah di dunia internasional, seorang manajer harus memiliki cakrawala global atau internasional sekalipun ia berada dalam pijakan lokal. Jadi dalam dasar-dasarannya tadi juga dijelaskan bahwa itu perusahaan multinasional. Jadi perusahaan yang telah beroperasi di lebih dari satu negara. Jadi harus di beberapa negara. Kemudian karakteristik perusahaan multinasional, kemudian alasan go internasional, kemudian tiga kekuatan ekonomi, kemudian membangun keunggulan bersaing. Jadi tidak kalah dengan perusahaan yang dari negara tersebut atau negara-negara lain. Kemudian manajemen kooperatif. Itu adalah merupakan suatu proses manajemen di beberapa negara untuk menguji potensi tindakan manajemen di bawah kondisi lingkungan yang berbeda. Dalam membandingkan manajemen di beberapa negara dapat ada faktor-faktor dan lingkungan yang berkembang. Diklasifikasi sebagai berikut: variabel pendidikan, kemudian variabel sosial budaya, ketiga itu kan variabel atau dengan politik legal, kemudian variabel ekonomi. Pasti dalam satu negara dengan negara lain itu pasti berbeda. Kemudian konsep SDM adalah pengaturan sumber daya manusia yang ada agar bisa mencapai tujuan tanpa merugikan SDM yang lain ataupun memanfaatkan suatu keadaan yang sudah tersedia dengan sebaik-baiknya agar mencapai tujuan tersebut. Kemudian dalam Islam sendiri adalah membentuk suatu manusia yang berakhlak mulia, senantiasa menyembah Allah, memberikan rahmat bagi orang lain juga, bertakwa, kemudian pengelolaan sumber daya tidak disertai dengan kesetiaan kepada nilai-nilai keagamaan yang disertai dengan kesetiaan. Kemudian membawa manusia ke arah pengajaran kenikmatan duniawi juga atau hedonisme, atau tidak hanya pada duniawi saja tapi juga harus kepada akhirat juga. Kemudian pengawasan. Nah, pengawasan ini adalah bagaimana cara kita akhirnya atau akhir dari sebuah manajemen adalah pengawasan. Kalau kita nggak ada pengawasan, maka sesuatu itu akan secara amburadul. Pengertian pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju penyelesaian tersebut seperti yang direncanakan, dan bila ditemukan penyimpangan diambil tindakan koreksi atau evaluasi. Bahkan evaluasi tidak hanya menunggu kegiatan itu berakhir, bisa saja pas kegiatan itu bisa diberhentikan dan juga kita melakukan evaluasi. Tapi biasanya disebut dengan koreksi juga. Kemudian maksud dan tujuan itu untuk menilai apakah penilaian manajemen telah mencakup nilai secara efektif. Kemudian menilai apakah laporan yang dihasilkan setiap unit itu melakukan kebijakan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya, dan untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, dan meneliti untuk apa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif untuk yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan ada beberapa tipe untuk tipe pengawasan, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu adalah pengawasan pendahuluan, pengawasan saat bekerja secara langsung, kemudian pengawasan saat feedback atau hasil yang diterima. Kemudian teknik pengawasan itu adalah teknik pengawasan secara langsung. Kemudian ada juga pengawasan secara tidak langsung, atau pengawasan yang bisa didelegasikan juga melalui kuesioner ataupun wawancara. Kemudian menetapkan secara ukur standar. Kemudian menilai, mengadakan tindakan untuk mencapai tahap-tahapan pengawasan yang baik. Kemudian pengawas atau apa ya? Enggak hanya pengawas tapi juga seluruh organisasi yang tersebut harus
menempatkan loyalitas kepada hukum, norma, etika, dan moral di atas kepentingan pribadi. Dan pengawasan Islam, controlling atau pengawasan dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama dengan kata ar-riqabah atau pengawasan. Dalam Al-Quran, kata ini disebutkan sebagai beberapa ayat yang menunjukkan tentang adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian, koreksi adalah untuk mencegah seorang jatuh terjumus pada sesuatu yang salah atau sesuatu yang merugikan perusahaan tersebut. Inilah yang disebut dengan atau syiah dan juga bukan untuk menjatuhkan. Jadi untuk pengawasan itu bagaimana cara kita untuk menilai secara keseluruhan dari awal hingga akhir, dan juga pengawasan saat bekerja juga apakah sudah mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi cukup sekian dari saya. Maaf bila ada kata yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.